Dalam hal pernikahan, konsep pernikahan tradisional Jawi Jangkep saat ini tetap menjadi pilihan kalangan masyarakat. Namun demikian, seiring perkembangan zaman, pakaian yang dikenakan pun menjadi pilihan calon pengantin. Salah satunya, memadukan busana tradisional dengan hijab. Terlebih, bagi mereka yang dianggap memiliki strata kalangan menengah ke atas. Tetapi, jangan salah, perpaduan ini tetap memberikan kesan elegan dan tanpa menghilangkan unsur tradisi Jawanya. Banyak alasan orang tua maupun calon pasangan pengantin memilih konsep pernikahan tradisional Jawa Jangkep ini. Pernikahan tradisi Jawa Jangkep ini selain mempunyai kesan elegan, juga syarat makna yang adiluhung. Banyak filosofi yang terkandung dari setiap tahapannya. Selain itu, dengan menggelar prosesi tradisi Jawa ini, diharapkan bisa nguri-nguri budaya adiluhung yang mulia yang banyak ditinggalkan orang. Kalangan Indonesia bahwa di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 32 disebutkan bahwa negara memelihara budaya nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Nah, berpijak dari Konstitusi Republik Indonesia itu, maka kebetulan saya memiliki putri yang pertama, sehingga saya melaksanakan kebudayaan asli Indonesia yang tentunya tidak akan pernah kami lunturkan dan akan kami tetap perhatikan, terutama dalam diri saya. Tentunya karena kita adalah orang Indonesia asli, maka kita akan mengangkat derajat adat istiadat kita sendiri. Kebetulan kami adalah orang Jawa, maka adat kami adalah Jawa. Dan betapa kekayaan Indonesia itu sangat luar biasa. Kembali lagi kepada amanat UUD 45, kebudayaan itu merupakan dijamin oleh negara. Artinya di tengah-tengah peradaban dunia. Dalam konsep pernikahan tradisional Jawi Jangkep bisa bersifat fleksibel. Bisa dipadukan dengan budaya Islam seperti gelaran pengajian dan pengantin perempuan juga bisa mengenakan hijab. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh keluarga Dr. Hajah Muji Estiningsih SHM dan Bapak Haji Indro Budi Legowo Bagio Raharjo SEMSI yang menikahkan putri pertamanya Dr. Febriela Kirana Indimura 26 tahun di Gedung JEC Kapanewon Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam setiap pernikahan tradisional Jangkep ini, calon pengantin harus melewati sejumlah tahapan, mulai dari siraman, adol dawet, dan sungkem meminta izin kepada orang tua. Semua tahapan ini tentunya mempunyai makna tersendiri. Acara pertama yaitu upacara badi mantu. Jadi sebelum dilaksanakan upacara mantu yang berupa pernikahan akan diawali dengan prosesi pra acara, yaitu dengan upacara majang berkedete dan tuluan, yaitu dengan pemasangan atribut-atribut sebagai simbol pernikahan di pintu gerbang dari pemangku hajat. Dilanjutkan dengan prosesi adat menurut kondisi calon pengantinnya. Jadi misalnya calon pengantin ini adalah putra putri pertama, maka statusnya adalah mantu sepisanan, mantu yang pertama kali, maka akan dilaksanakan dan seterusnya. Kepada kedua orang dan dimulai dari bapak, dilanjutkan ibu dan para sesepuh untuk memberikan doa restu dengan memberikan air yang digunakan untuk sesuci calon mempelai. Bagi calon pengantin wanita, prosesi dimulai dari rangkaian tahapan siraman dengan disaksikan sesepuh keluarga. Mulai dari kakek serta nenek,
kerabat dari bapak ibu, dan biasanya dilakukan sehari sebelum melakukan prosesi ijab kabul antara pukul 10 hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Karena hal ini diyakini saat itulah bidadari turun ke bumi. Memiliki makna pembersihan secara fisik maupun mental. Selama proses siraman berlangsung, dilantunkan doa-doa guna memohon keselamatan dan anugerah. Dalam prosesi siraman, calon mempelai perempuan akan melalui beberapa prosesi, mulai dari noto lemek lenggah, racik tirto, duta perwitasari, yakni kedua orang tua menyerahkan air siraman kepada utusan. Siraman sebagai sarana untuk bersuci diri, karena di hari berikutnya ataupun di waktu berikutnya akan dilaksanakan upacara suci perjanjian antara makhluk dengan sang kholiknya, yaitu perjanjian perikatan yang dinamakan pernikahan. Saya rasa untuk pelaksanaan upacara-upacara adat, walaupun sekarang sudah tidak dilaksanakan seperti aslinya pada zaman kakek moyang kita dulu, tapi saya sangat mengapresiasi kepada para pemangku hajat yang masih kerso untuk melestarikan budaya-budaya ini yang sudah mulai terkikis oleh pergantian zaman, terutama masuk ke dunia modern ini. Banyak yang sudah tidak menganggap itu. Kami sangat mengapresiasi dan monggo kita lestarikan budaya Indonesia ini supaya tidak diklaim menjadi kepemilikan bangsa lain ataupun negara lain. Kita pertahankan budaya kita untuk tetap adiluhung. Setelah itu disusul oleh para sesepuh siraman dengan urutannya dipandu oleh perias calon mempelai. Kedua orang tua kemudian melakukan prosesi muloni, yakni mengucurkan air dalam kendi kepada calon mempelai hingga air itu habis. Kendi yang habis kemudian dipecahkan oleh kedua orang tua yang dinamakan dengan prosesi mecah pamor. Setelah itu, mempelai secara simbolis melakukan potong rikmo dan cengkorongan kerik. Prosesi selanjutnya dilanjutkan dengan potong tumpeng, tanam rikmo, lepas ayam serono, dan diakhiri dengan dulang pungkasan yang dilakukan oleh kedua orang tua, yakni prosesi menyuapi calon mempelai perempuan dengan nasi tumpeng. Setelah melewati prosesi siraman ini, mempelai kemudian melakukan sungkeman kepada kedua orang tua untuk meminta doa restu agar prosesi pernikahan esok harinya berjalan lancar dan sukses. Usai pelaksanaan siraman, kedua orang tua dari mempelai wanita akan berjualan dawet dengan dipayungi suaminya atau ayah calon pengantin wanita. Sementara untuk pembelinya merupakan para tamu undangan yang telah membawa pecahan genteng sebagai mata uang pembelian dawet. Kegiatan ini secara simbolis menunjukkan bahwa dalam pernikahan ini pihak pemangku hajat dan kedua mempelai secara sukarela dan ikhlas tidak ingin mengharapkan material dari siapapun ketika berbagi, sehingga disimbolkan dalam mata uang berupa genteng yang tidak berharga. Pada prosesi jualan dawet ini, para tamu undangan menikmati kesegaran dawet yang dijual mempelai wanita. Setelah melewati tahapan siraman yang dilakukan di kediaman calon mempelai perempuan, tahap berikutnya yang digelar hari berikutnya yaitu tahapan panggih. Tempat panggih biasanya berbeda dengan saat siraman. Diawali terlebih dahulu dengan prosesi seserahan yang dilakukan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita. Diawali prosesi pasrah, yakni wakil dari calon pengantin pria menyerahkan calon pengantin pria kepada keluarga calon pengantin wanita. Berikutnya seserahan berupa peningset yang dibawa rombongan dan dilanjutkan dengan tampi oleh pihak calon mempelai perempuan
yang berisi jawaban atas permintaan dari pihak calon mempelai pria. Prosesi ini biasanya berjalan secara sakral dan hikmat. Setelah prosesi seserahan, dilanjutkan dengan prosesi akad nikah. Sebagaimana lazimnya akad nikah digelar menurut agama mempelai. Dalam agama Islam, akad nikah dinyatakan sah ketika terjadi ijab kabul dengan calon mempelai pria menyerahkan mahar yang disampaikan secara terbuka dalam ijab kabul. Setelah pasangan sah secara agama dan negara, pasangan calon pengantin dalam tradisi pernikahan Jawi Jangkep kemudian akan melalui tahapan prosesi panggih. Pasangan mempelai diarak menggunakan kereta kencana. Acara panggih dimulai dengan kirap kereta kencana yang diiringi bergodo. Prosesi selanjutnya dengan penyerahan pisang sanggan dan kembar mayang, balangan gantal, sesucen, wiji dadi, dan disambut dengan tarian-tarian dan tompo koyo, di mana pengantin pria menuangkan ubo rampe, kacar kucur, dan diterima oleh pengantin wanita. Untuk tari-tarian, dalam pernikahan tradisi Jawi ini juga bisa menampilkan tari-tarian dari luar Yogyakarta. Dalam pernikahan kali ini juga bisa menampilkan tarian Banyumasan dan Cina. Setelah beragam tahapan pernikahan dengan beragam makna ini, para tamu undangan bisa menikmati hiburan karawitan sambil menikmati dahar walimah. Sedangkan pihak mempelai mengakhiri prosesi pernikahan dengan melakukan sungkeman kepada kedua orang tua. Tim Inspira TV melaporkan.